Salam sehat untuk semua guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan Hakim, guru SMK Nurul Salab Kemiri dari Kabupaten Purworejo, calon guru penggerak Angkatan 10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam kolaborasi kelompok. Adapun anggota kelompok kami yaitu Bapak Lukman Bratakusuma, kemudian saya sendiri Ahmad Fauzan Hakim, kemudian yang ketiga ada Ibu Gama Setioningsi. Yang pertama, ada beberapa peran guru penggerak, yaitu pemimpin pembelajaran. Berikutnya ada pendorong kolaborasi, kemudian peran yang berikutnya coach bagi guru lain. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, sebagai penggerak komunitas praktisi. Selain peran guru penggerak, adapun nilai-nilai guru penggerak, yaitu yang pertama, kolaboratif, yang kedua, berpihak pada murid, yang ketiga, inovatif, yang keempat, mandiri, dan yang kelima, reflektif. Kekuatan nilai yang ada pada Bapak Lukman Bratakusuma yaitu inovatif. Beliau menggambarkan guru seperti penulis yang siap menulis di kertas yang putih. Guru harus mampu melihat potensi yang ada pada dirinya sendiri dan peluang yang mendukung ide-ide baru untuk mengembangkan proses belajar pada murid. Beliau juga mencoba memanfaatkan gadget dan teknologi saat proses pembelajaran. Kemudian kekuatan nilai yang ada pada diri saya, yaitu berpihak pada murid. Saya selalu berusaha dan mengembangkan modul pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Saya sangat jarang menggunakan buku dan LKS yang berasal dari suatu penerbit untuk digunakan sebagai bahan ajar. Hal itu dikarenakan bahasa dan cara penyampaian di buku dan LKS tersebut saya rasa sulit dipahami bagi murid saya. Kemudian kekuatan nilai yang ada pada Ibu Gama Setioningsi yaitu kolaboratif. Beliau mencoba membangun hubungan kerjasama yang baik dan positif dengan berbagai pihak dalam menjalankan setiap kegiatan di sekolah. Beliau mencoba memaksimalkan potensi positif rekan-rekan yang bisa diajak berkolaborasi, baik di dalam maupun di luar sekolah, demi meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Dari ketiga nilai tersebut, nilai yang kami ambil adalah berpihak pada murid. Kemudian peran yang kita ambil adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Kegiatan yang dapat dihubungkan dengan nilai berpihak pada murid dan peran mewujudkan kepemimpinan murid yaitu dengan mengadakan kegiatan pesta demokrasi pemilihan ketua OSIS. Sehingga anak bebas menggunakan hak pilihnya dalam memilih ketua OSIS dan membangkitkan jiwa kepemimpinan murid melalui organisasi OSIS. Pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan ketua OSIS di tingkat sekolah. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, melatih siswa untuk berorganisasi sejak dini. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat siswa untuk berorganisasi. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas pengurus OSIS. Yang keempat, kaderisasi anggota pengurus OSIS. Yang kelima, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Adapun rancangan kegiatan dalam pesta demokrasi pemilihan ketua OSIS yaitu yang pertama, tahap pengenalan demokrasi. Langkah kedua, pembentukan panitia pemilu. Langkah ketiga, penjaringan dan penetapan calon ketua OSIS. Yang keempat, penyampaian visi dan misi calon. Yang kelima, pelaksanaan pemilihan ketua OSIS. Yang keenam, perhitungan suara. Yang ketujuh, penetapan pengurus OSIS. Yang kedelapan, pelantikan pengurus OSIS. Kemudian yang kesembilan, refleksi kegiatan dan tindak lanjut. Pada tahap pertama, tahap pengenalan demokrasi. Eksplorasi konsep tentang demokrasi dan penerapannya di Indonesia dan di sekolah. Yang pertama ada makna, prinsip, dan tujuan demokrasi. Yang kedua, pemilu di Indonesia dan penerapannya di sekolah. Yang ketiga, tugas panitia pelaksana pemilu di sekolah.
Pada langkah kedua, yaitu pembentukan panitia pemilu. Panitia pemilu ketua OSIS terdiri dari ketua pelaksana adalah wakil kepala sekolah bagian kesiswaan dan pembina OSIS, serta pengurus OSIS periode sekarang. Yang ketiga, penjaringan dan penetapan calon ketua OSIS. Yang keempat, penyampaian visi dan misi calon. Yang kelima, pelaksanaan pemilihan ketua OSIS yang dilakukan oleh semua murid dari kelas 7, 8, 9, dan dari jajaran guru dan karyawan-karyawati. Yang keenam, proses perhitungan suara yang terbuka. Nomor 7, penetapan pengurus OSIS berdasarkan hasil suara terbanyak. Yang kedelapan, pelantikan pengurus OSIS yang baru. Yang kesembilan, adanya kegiatan refleksi dan tindak lanjut. Pelaksanaan refleksi secara berkelompok mengenai perasaan mereka selama menjalankan pesta demokrasi di sekolah. Mengenal jalannya kampanye calon ketua OSIS dan jalannya proses pemungutan suara, baik dalam bentuk pujian, kritik, masukan, dan lain-lain. Pelaksanaan program-program kegiatan OSIS oleh pengurus OSIS baru dengan bimbingan Bapak Ibu Guru Pembina. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam semangat bagi guru-guru di seluruh Indonesia.